Kenapa bisa sampai ada trauma, kenapa bisa sampai ada luka, dan segala macam. Karena biasanya orang-orang ini melakukan relationship tanpa lebih dulu mencintai dirinya sendiri. Jadi dirinya luka, punya trauma dari keluarga, mungkin mama papanya cerai, mama papanya setiap hari berantem, KDRT, segala macam. Akhirnya dia jadi anak yang minder, jadi bingung, boro-boro mencintai diri sendiri gitu. Arti kata mencintai aja bingung gitu, nggak bisa dirasain di rumah gitu. Gimana caranya dia bisa mencintai orang lain. Akhirnya pada saat dia mencoba mencintai orang lain, ketemu sama yang juga tidak bisa mencintai dirinya sendiri, jadinya ya itu, trauma, jadinya drama. Makin lo secure dan lo percaya, harusnya dia pergi sama siapa aja lo makin nggak ada kepikiran apa-apa gitu. Karena kan lo secure, lo percaya sama dia, bukan dengan justru mengekang. Makanya kenapa 7 kali ini gue attract orang yang mirip semuanya, ya karena gue cuman ganti dari Zara pindah ke Giordano ke Mango, mungkin ya masih untuk pelarian kayak gitu juga lah. Namanya list lah ya, must have, good to have, sama red flag gitu. Itu yang gue pegang supaya kayak pada saat gue melihat nggak kayak sembarangan gitu. Paling nggak, oke, ini cantik banget, ini oke banget, tapi ada red flagnya, ngerokok sama mabuk. Hari ini di Cahaya Bagi Negeri kita kedatangan seseorang, ya udah kenal dia sebenarnya lama banget. Gue ngelihat sebuah acara yang sangat besar saat itu acaranya namanya Slingshot Fest. Waktu itu kita sempat datang juga ke sana. Nah, tapi selain itu juga dia adalah founder dari Slingshot Community. Welcome to Cahaya Bagi Negeri, bro. Boleh ceritain, kenapa lu bikin sebuah festival yang saat itu fokus kepada relationship? Oke, karena lebih kepada, kalau untuk festivalnya karena lebih ke dapat visinya aja sih ya, dapat visinya itu. Kenapa sampai dapat visinya itu? Kan setiap orang kan mungkin ada visi-visi yang Tuhan titipin ya. Kenapa pas pertama kali dapat conference dan specifically relationship, pertama kali memang nggak yang kayak tiba-tiba kenapa relationship? Enggak, tapi memang sudah ada sekitar 3-4 tahun sebelumnya itu sempat memang sudah ada, kalau bahasa gampangnya ada kegemesan sama relationship anak-anak muda saat ini gitu. Kegemesannya yang lu lihat itu apa? Konteks yang mungkin dari pandangan yang lu lihat atau pengalaman pribadi? Kebetulan kan gue juga jadi kayak group leader di youth di salah satu gereja. Gue di JPCC, ada salah satu gereja di JPCC. Gue kebetulan jadi salah satu leadernya untuk anak-anak muda di situ. Jadi kayak dengerin curhatnya mereka, cerita mereka tentang relationship itu lumayan sedih dan kayak kok gini sih sekarang ya gitu. Jadi kayak ya udah deh, daripada ngasih tahu terus, kebetulan ada teman juga yang punya hati yang sama, ya udah kita start mulai bikin podcast yuk gitu. Ngomongin aja relationship dari pengalamannya kita. My partner nggak pernah pacaran sama sekali. Gue gagal sampai kurang lebih 7 kali. Yang serius, yang nggak serius belum dihitung. Yang serius 7 kali gagal. 7 kali gagal ya? 7 kali gagal, semua udah lengkap, diselingkuhin pernah, dibohongin pernah, diduain pernah, pokoknya segala macam hal udah pernah. Jadi waktu itu saat waktu menjalani relationship itu mikir kayak, kok sedih banget ya gitu relationship gue kayak gini ya. Maksudnya ada yang salah dengan gue di mana sampai harus kayak gini gitu. Sampai di titik udah, kalau orang kan biasanya kalau habis putus kan nyalain pasangannya ya. Nyalain mantan lah ya. Nyalain mantannya, itu mantan gue gini. Tapi gue udah sampai di titik, enggak sih, ini kayak yang salah bukan mereka. Yang salah pasti ada di gue. Dan salahnya di mana sampai mikirin dan segala macam, sampai akhirnya ketemu di satu titik kayak, emang harus seperti itu. Emang harus kayak, oke, berarti gue pelajarin, telusurin satu-satu tuh. Yang pertama, salah gue di mana ya? Gue mencoba lihat, dan ternyata itu semua malah jadi membentuk gue jadi yang lebih mengerti, dan itu digabungkan juga waktu saat bikin podcast jadi bahan-bahan sharingnya. Pengalaman yang lu alami ya? Betul. Oke, tapi maaf gue potong nih. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol sama Agus, tapi sebelumnya buat kalian semuanya yang mau curhat, yang mau cerita tentang apapun, atau kalian lagi bergumul dengan berbagai permasalahan yang ada, kalian bisa ceritain ke nomor-nomor di bawah ini. Ini adalah layanan doa dan konseling dari Cahaya Bagi Negeri. So langsung aja hubungi nomor-nomor di bawah ini. Benang merahnya dari 7 kali itu kan mungkin juga bisa belajar ya orang-orang.
apa yang lu ambil dari 7 kali gagal atau 7 kesalahan lah ya yang Iya. mungkin sama si A, si B, si C. Ya. Secara pribadi lu dapetin apa? Paling pertama itu cemburuannya super parah. Oke. Ini misalnya kayak gue lagi duduk makan nih, misalnya pacar gue terus ada lu ajak ngomong dia, gue bisa marah. Oke. Gue bisa kesel banget sama lo. Which is tuh waktu itu mikirnya adalah ini gue nunjukin kalau gue sayang sama lo. Gue nggak mau sampai lu diganggu. Iya. Tapi Apalagi anak-anak muda bilang tanda sayang itu kan tidak cemburu ya, gitu ya. ya, cuman ya itu kan ngaco banget lah ya gitu. Akhirnya gue sadar nggak bisa kayak gitu. Justru makin kalau lu sayang sama dia, makin lu secure dan lu percaya, harusnya lu dia pergi sama siapa aja lu makin nggak ada kepikiran apa-apa gitu. Karena kan lu secure, lu percaya sama dia, bukan dengan justru mengekang. Itu salah satu yang paling nempel lah. Sama satu lagi mungkin yang paling nempel adalah pernah di satu titik kayak rebutan satu cewek dari beberapa cowok. Sebenarnya gue nggak suka-suka banget. Cuman karena ada ego tersendiri nih, ada teman-teman gue juga ngejar nih, gue juga ikutan dan yang menang kebetulan gue. Ya paling sebulan habis itu putus. Boro-boro putus diselingkuhin. Dan dia masih berhubungan sama cowok-cowok yang lainnya juga. Terus habis itu ya udah. Yang minta putus dia juga ya udah. Maksudnya kayak gak bisa lah milih cuman karena ego, cuman karena wah gue juga bisa nih gitu. Bukan karena emang lu suka atau tertarik atau lu bisa jadi berkat bareng berdua sama dia gitu. Jadi ya itu salah satunya yang paling nempel banget ya. Ya sisa-sisanya ya udahlah, saya kayak ya emang ada yang suka duluan, terus ya udah gue ladenin aja padahal sebenarnya gue gak suka. Yang kayak gitu kan juga nggak boleh. Gitu. Ada yang wah udah lagi berantem banget sama cowoknya, terus gue mencoba menjadi tanda kutip superhero, menjadi orang yang lebih baik, berhasil menarik, tapi udahannya digituin lagi juga. Jadi kayak gak bisa lah yang kayak gitu. Nah tapi secara pribadi ini juga mungkin akan relate sama banyak orang ya. Kenapa akhirnya lu berputar ke hal-hal gitu kan? Karena kan bagi banyak orang kan akhirnya menimbulkan luka, trauma, menyakiti. Kalau secara pribadi yang lu pelajari itu apa, Bagus? Lebih ke value ya. Maksudnya di saat waktu menjalanin itu kan gue belum belajar tuh. Gue bener-bener baru duduk merenung belajar dan ngobrol sama Tuhannya setelah melewati itu semua kan. Yang tadi gue bilang, gue akhirnya baru dapet revelation-nya. Tapi waktu menjalani itu, gue nggak belajar sih. Gue salahnya gue adalah begitu sudah selesai, salah satu tanda kutip ya, ini bisa dibilang kelebihan, ini juga bisa dibilang kekurangan. Gue cepet banget move on. Kalau gue habis diputusin, paling gue cuma butuh 3 hari sampai paling lama seminggu, habis itu gue bisa nyari lagi. Gue nggak butuh waktu lama untuk kayak ada teman-teman gue yang kayak setahun merenungkan nih cewek, aduh gue pengen banget, gue salah gue nggak sanggup sih, gue seminggu paling lama. Itu bisa dibilang kelebihan, bisa juga kekurangan ya. Mungkin buat ceweknya lihat kurang ajar banget lo baru putus deket lagi gitu, tapi buat gue kayak ya udah gitu. Nah karena itu akhirnya gue nggak sempat punya waktu belajar, gue udah jalan lagi. Tapi satu hal yang mungkin nempel adalah value-nya gue nggak benerin dulu, pelajaran nggak gue ambil dulu. Gitu. Ada satu analogi yang paling simple yang bisa diambil tuh kayak contoh misalnya kayak gue punya value misalnya di Zara. Orang-orang yang suka Zara, model-modelnya kayak yang cuman masuk, terus misalnya belanja dikit, terus pulang. Atau kalau nggak masuk lihat-lihat doang pulang. Nah kalau gue mau naikin value-nya sampai misal ke Burberry atau LV, orang masuk terus pulang pasti bawa tentengan dan sekali beli bisa ratusan juta segala macam, value-nya kan tinggi banget itu. Kalau gue masih berpikirnya yang pikiran gue value-nya di Zara ini mau berubah, tapi berubahnya nggak ke sana, berubahnya cuman ke Mango, ke Giordano, ya which is sama value-nya. Nggak ada yang salah dengan brand-brand itu, tapi itu brand yang the-value gitu. Makanya kayak gue dapetnya, nariknya modelnya gitu lagi gitu. Jadi orang yang datang ke gue modelnya kayak sama lagi gitu. Kecuali gue bener-bener rubah total value-nya gue untuk sampai ke pindah ke value-nya LV atau Burberry. Nah mungkin baru yang attract, yang gue bisa attract adalah totally orang-orang yang berbeda gitu. Makanya kenapa 7 kali ini gue attract orang yang mirip semuanya, ya karena gue cuman ganti dari Zara pindah ke Giordano, ke Mango, mungkin ya masih H&M, masih di situ H&M enggak lah, mungkin dibawa lagi. Ya, apa itu bentuk pelarian juga? Pelarian enggak. Gue untungnya tidak yang
Makanya itu tadi gue bilang, karena gue gampang move on. Yap. Jadi buat gue kayak Tapi kan banyak orang yang susah move on kan. Bahkan bener. kalau disakitin kan mungkin dia butuh bertahun-tahun atau seperti apa gitu. Betul. Gue sih enggak sih. Pelarian enggak. Gue tahu bedanya pelarian sih. Ya. Saya gue benar-benar udah bisa move on, lewatin dan ya udahlah, cari lagi aja yang baru. Nah tadi kan Bro menyebut value tadi ya, dari pindah dari yang ini ke atas itu gimana cara mindset untuk merubahnya dari pengalaman secara pribadi? Karena kan biasa orang kan akhirnya ya udahlah gue dapet yang ada aja lah, udahlah gue di titik ini aja sama aja kok, atau gue berkutat sama hal-hal yang sama aja kayak gitu. Nah gimana, apa yang membuat Bro, apakah ada saat itu perenungan dengan Tuhan untuk merubah mindset itu? Ya, ya itu salah satunya adalah duduk diam ngobrol sama Tuhan. Terlihat klise tapi itu yang paling utama. Itu yang kadang-kadang orang mikir, gue udah tahu harus ngobrol sama Tuhan, gue udah tahu harus doa, gue udah tahu harus baca firman. Tapi ya itu esensi utamanya itu gitu. Udah tahu tapi nggak dilakuin. Itu kan biasa yang sering terjadi ya. Di saat gue melakukan itu, ya itu akhirnya dapet kayak, coba deh lo lihat satu-satu apa yang bisa lo pelajarin, tapi dari sisi lu nya. Jangan selalu nyalain. Kadang kita curhat sama teman kan pasti nyalain mantannya, ya, masa lalunya ya. Kemungkinan besar pasti itu. Nggak mungkin bilang gue kemarin harusnya nggak gini gitu. Ada tapi mungkin nggak banyak, pasti lebih banyak kayak nyalahin pasangannya. Dari satu titik itu, saat gue dapet itu, gue lihat satu-satu, oke, ada something wrong memang di setiap ini, ada hal yang gue pelajarin. Makanya tadi gue bisa dengan mudah, gue tahu tuh, maksudnya salahnya gue di masalah. Gue nggak bilang salah pasangannya, tapi itu salah gue semua gitu. Ya salah gue semua itu, akhirnya gue pelajarin, oke, nextnya gue nggak bisa kayak gini lagi. Nextnya gue juga udah harus punya satu hal lagi yang gue pelajarin, gue harus punya kayak bahasa gampangnya list lah ya. Must have, good to have, sama red flag gitu. Itu yang gue pegang supaya kayak pada saat gue melihat nggak kayak sembarangan gitu. Paling nggak, oke, ini cantik banget, ini oke banget, tapi ada red flag-nya, tapi must have-nya nggak ada. Ya udah, enjoy ciptaan Tuhan aja gitu. Nggak usah sok-sokan lo PDKT deketin atau mencoba untuk, karena udah tahu ujungnya pasti tidak berhasil karena ada red flag-nya di situ gitu. Dan red flag setiap orang beda-beda ya. Gitu. Jadi nggak bisa dibilang harus disamain. Kalau gue red flag-nya, gue paling nggak mau yang ngerokok. Cewek yang ngerokok udah pasti nggak mau. Yang mabuk-mabukan, yang minum-minum gue pasti nggak mau karena gue sendiri nggak gitu. Jadi orang lain harus sama nggak? Nggak. Kalau lu menurut lo ngerokok nggak apa-apa, it's okay. Gitu. Kalau buat gue nggak. Jadi dengan adanya catatan ini, jadi setiap kali gue ketemu, gue bisa ya ini worth to try. Yang ini udah that's it, jadi teman aja. Kalau emang oke banget, untuk jadi sahabat. Nggak akan mungkin gue suka sama dia gitu. Dan gue ada banyak yang kayak begitu. Gitu. Jadi kayak gue udah tahu selama ngobrol, ya udah jadi teman kerja, teman main, cuman teman just hi aja gitu. Tapi tadi Bro mention tentang red flag. Apalagi tadi dua hal tadi yang Bro mention. Must have. Oke, boleh dijelaskan Bro? Must have itu something yang harus ada. Kalau nggak ada, kayaknya gue nggak mau. Contoh ya, must have-nya gue waktu itu gue maunya satu gereja. Satu agama. Satu agama plus satu gereja. Kenapa? Itu udah mengurangi PR cukup banyak. Dengan beda gereja, itu ada PR tersendiri. Ya. Kalau beda agama, PR lebih banyak lagi. Bukannya berarti tidak boleh. Banyak juga teman-teman gue yang beda agama bisa jalanin married dengan baik. Tapi PR-nya gue yakin banyak yang minta ampun. Value-nya aja sudah totally different. Lo harus samain value-nya dulu. Belum samain value keluarganya. Terlalu banyak PR-nya. Makanya gue masukinnya harus satu agama, harus satu gereja. Itu dua yang utama supaya PR-nya gue sekian banyak PR-nya udah kelar dulu. Gitu. Tinggal PR-PR lainnya gue kerjain. Gitu. Itu dua yang must have. Tadi yang red flag itu berarti yang tidak boleh sama sekali. Begitu ada itu. Yang nggak sesuai dengan value lo secara pribadi. Ya, secara personal ya, secara pribadi. Kalau ada itu, udah pasti gue nggak mau. Ya itu tadi gue masukinnya ngerokok sama mabuk. Gitu. Sebenarnya satu lagi tato. Tapi itu gue kayak belakang-belakangan, ada nggak ada gue nggak peduli. Tapi yang dua ini ngaruh gitu. Dan akhirnya gue dapetnya emang sesuai. Yang tengah itu good to have.
Good to have ya. Good to have itu ya kalau ada bagus, kalau nggak ada ya udah gitu. Contoh cantik, Yap. gitu. Ya mungkin mau sukanya bodinya kayak gimana, rambutnya yang kayak gimana, itu kan good to have ya. Nggak harus must have dong gitu, nggak harus yang kayak harus banget nih dia rambutnya pendek atau gimana, harus banget dia bodinya gimana, ya itu mah good to have lah gitu. Kalau memang kebetulan dapet yang oke, ya puji Tuhan gitu. Tapi yang paling penting must have-nya ini harus terpenuhi sama red flag ini jangan sampai ada. Gitu. Itu udah membantu. Itu pun nggak menjamin nggak ada PR ya. Yap. PR tetap banyak, tapi at least kita ngurangin PR gitu. Karena relationship sampai kita bener-bener dipanggil Tuhan, pasti selalu ada PR-nya. Pasti selalu ada masalahnya, mau kecil atau besar pasti selalu ada. Cuman tinggal pinter-pinternya kita aja untuk kayak mau PR yang mana yang kita kerjain gitu. Jadi kayak Tapi menurut Bro secara pribadi dari pengalaman tadi Bro gagal dalam 7 kali relationship ya, dengan tadi Bro juga sudah menjelaskan sebenarnya salahnya di mana gitu kan. Ini mungkin kita masuk ke konteks orang di sekitar kita lah ya. Menurut Bro secara pribadi kenapa sih kayak kalau kita lihat ya orang kan dalam membangun sebuah hubungan putus, sakit hati, trauma, luka, dan itu akhirnya sulit untuk disembuhkan gitu kan. Bagi mereka kayaknya ya udahlah, gue trauma nih, gue nggak akan mau menjalin hubungan. Nah, kalau dalam konteks itu Bro melihat seperti apa? Apakah Bro pernah trauma nggak? Kayaknya karena gue punya pengalaman kayak gini, itu membuat gue jadi terluka atau seperti apa? Kalau yang sampai trauma sih enggak ya. Gitu. Kalau terluka, sedih sudah pasti ada. Kalau dari pengalaman sih sama plus juga apa yang belakangan ini gue coba ajarin lewat Slingshot Community, itu balik lagi ke Matius 22, 37, 39. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, kasihlah samamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau gue rangkum, love God, love yourself, love others. Kenapa bisa sampai ada trauma, kenapa bisa sampai ada luka, dan segala macam. Karena biasanya orang-orang ini melakukan relationship tanpa lebih dulu mencintai dirinya sendiri. Jadi dirinya luka, punya trauma dari keluarga, mungkin mama papanya cerai, mama papanya setiap hari berantem, KDRT, segala macam. Akhirnya dia jadi anak yang minder, jadi bingung, jadi nggak mencintai diri, boro-boro mencintai diri sendiri gitu. Arti kata mencintai aja bingung gitu, nggak bisa dirasain di rumah gitu. Gimana caranya dia bisa mencintai orang lain? Akhirnya pada saat dia mencoba mencintai orang lain, ketemu sama yang juga tidak bisa mencintai dirinya sendiri, jadinya ya itu trauma. Jadinya drama dan segala macam gitu. Dan itu yang harus hati-hati banget gitu. Makanya di Slingshot Community yang gue ajarin lebih kepada yang selalu gue ingetin, dan setiap event yang gue buat selalu patokannya di sini. Sebelum lu belajar untuk mencintai orang lain, lu harus belajar untuk mencintai diri sendiri dulu. Kalau bahasa simpelnya, lu harus utuh dulu. Kalau contoh kayak gelas lu harus penuh dulu. Lu nggak bisa gelas setengah ketemu sama gelas setengah, akhirnya saling ngisi. Begitu lu ngisi, kasih ke, misalnya gue cowok ngisi kasih ke satu cewek, ceweknya itu gelasnya penuh, guanya kosong, ditinggal, selesai gitu. Terus nyari lagi yang gelasnya setengah lagi, dan akhirnya setengah nggak akan pernah penuh. Ya, itu yang terjadi ketika seseorang coba memberi kasih sayang gitu, dia ngarapin lagi gitu ya. Yes. Akhirnya dia ngambil dari orang kan. Yes. Nah, tadi gue lengkapin dulu bentar ya. Jadi sebelum lu mencintai diri sendiri, gimana caranya lu mencintai diri sendiri? Maksudnya sebelum mencintai orang lain, gimana cara mencintai diri sendiri? Ya tentunya balik lagi, ya lu harus mencintai Tuhan dulu. Karena God is love. Gitu. Love itu dari dia sumbernya. Kalau lu nggak mencintai Tuhan dulu, lu nggak akan pernah bisa ngerti kenapa lu harus mencintai diri lu sendiri. Kenapa lu harus sayang sama diri lu yang gendut? Kenapa harus sayang sama diri lu yang pesek? Kenapa harus sayang sama diri lu yang mukanya jauh banget sama artis-artis Korea misalnya, atau artis-artis siapapun yang standar ya? Sama standar-standar sosial media segalanya. Kenapa gue harus sayang sama diri gue yang modelannya kayak begini gitu? Nah itu lu nggak akan pernah bisa mengerti kalau lu nggak sayang Tuhan dulu. Gitu. Jadi urutannya ya love God, love yourself, baru love others. Gak akan pernah bisa kalau lu love others tanpa lu sayang sama diri sendiri, apalagi lu gak sayang sama Tuhan. Kalau udah sayang sama Tuhan sama sayang sendiri pun, PR masih ada nggak? Ada. Cuman ngerjain PR-nya lebih enak gitu. Dibanding lu nggak pernah melakukan ini, tiba-tiba melakukan ini. Makanya banyak banget yang
Tadi yang menarik bro bilang tentang utuh tadi ya kan. Nah bagaimana seseorang menurut bro untuk dia bisa utuh, bisa menerima dirinya dengan kondisi diri. Bahkan kan banyak orang sekarang kan pengen jadi orang lain juga, pengen meniru, ngerubah. Ya. Mungkin dengan cara stylenya dan lain-lain gitu. Nah mungkin dari experience bro juga secara pribadi. Gimana seseorang itu bisa utuh dan cara dia ngedapetin utuh itu gimana? Keutuhan itu. nomor satu, punya relationship sama Tuhan, punya relationship sama Tuhan. Yap. Itu udah nggak bisa ditawar. Yap. Relationship sama Tuhan itu tidak bisa diajarin, lu harus experience sendiri ya. Maksudnya, gue yakin lu juga ngerti itu. Gue nggak bisa jabarin gimana cara langkah-langkahnya, itu memang lu harus experience sendiri. Experience paling gampangnya dengan ya everyday baca firmannya sama komunikasi sama doa. Analogi yang sering dipakai ya kayak lu beli iPhone. Yap. Lu beli handphone apapun deh, nggak usah iPhone. Handphone apapun, kan kita kadang dikasih buku panduan. Yap, Tapi kita kagak pernah baca itu buku Yap. kan, pasti kan. Begitu kita baca, akhirnya mungkin kita akan dapat revelation baru, handphone gue bisa begini gitu. Kayak iPhone yang baru misal, handphone gue bisa ngedit ngilangin foto teman satu kali sentuh. Handphone gue bisa begini, handphone gue bisa begitu. Kok gue nggak tahu ya? Itu informasi yang bisa didapat dari buku panduan atau dari komunitas, dari teman-teman dan sekitar. Jadi setelah lu punya relationship sama Tuhan, ya nomor 2-nya, ya lu harus punya teman-teman sekitar lu yang benar-benar Komunitas ya berarti ya? komunitas yang bisa ngingetin lu, yang bisa kasih lu kebenaran, jangan pembenaran. Karena kebanyakan teman-teman baik, teman-teman main, teman-teman gosip, gibah, kasihnya pembenaran. Yap. Pembenaran lebih menyenangkan. Yap. Lebih menyenangkan sekarang tapi menyusahkan nanti. Tapi kalau kebenaran bikin kesel sekarang tapi menyenangkan nantinya gitu. Karena lu tahu lu salah-salahnya di mana, dibuka semua. Nanti kedepannya lu jadi lebih baik. Jadi kalau dari gue sih belajar 2 besarnya itu ya. Itu terlihat simple tapi untuk ngejalaninnya butuh konsistensi yang tinggi. Kalau konsisten, wah itu udah menyenangkan. Bukan berarti menghilangkan masalah ya, tapi lebih menyenangkan menjalankannya. Oke, ini mungkin juga biar banyak kali konteks kita bahas utuh dulu ya sebelum tadi ke tahap lainnya bro ya. Utuh itu juga berarti menyangkut tentang gambar dirinya dia, tentang bagaimana dia melihat dia, bahwa Tuhan mencintai dia, Tuhan mau mati buat dia, atau seperti apa konteks kalau kita gambar secara luas bro? Iya, lebih ke sana sih. Kita setelah yang tadi nih, misalnya tadi kita udah baca firman Tuhan, kita punya hubungan sama Tuhan dengan doa, kita punya teman-teman yang support kita di sekitarannya, itu akan membangun kita menjadi lebih mengerti siapa kita. Lebih mengerti kita apa adanya. Emang untuk anak-anak sekarang jauh lebih susah dibanding zaman gue dulu lah ya. Karena sekarang comparisonnya terlalu mengerikan banget dari all the social media itu. Sangat gampang banget untuk lu delete, kayaknya hal yang berat ya. Kayak gue nggak mau main ini, nggak mau main social media itu berat lah. Itu pun kalau nggak main sosmed pun lu jalan ke mall pun lu bisa lihat sana sini orang segala macam. Iya lebih ke sananya sih. Jadi kita bener-bener itu yang harus kita hindarin banget. Kita harus bener-bener ngerti, tahu apa adanya kita tuh kayak gini gitu. Apa sih kelebihannya kita? Kelebihannya kita kadang-kadang susah untuk dikeluarin kalau kita terlalu banyak compare. Begitu kita tahu kelebihannya kita pasti akan secure dengan diri kita. Gue emang orangnya begini kok. Gitu. Emang gue bisanya, maksudnya gue memang dikasih sama Tuhan kelebihannya di sini dan modelannya gue begini dan gue nggak bisa compare sama gue sama Nix ya udah pasti kita sama siapapun lah ya, sama siapapun ya maksudnya kalau misalnya udah pasti beda semua gitu di ruangan ini semua ada banyak orang juga kita pasti totally beda semua. Kalau lu mulai compare pasti akan ada gesekan di sana dan ada insecurity di sana dan akhirnya lu nggak jadi utuh gitu. Pasti gitu. Jadi makanya balik lagi ke 3 poin itu sih, punya relationship sama Tuhan, baca firman-Nya, punya komunitas yang menarik bro. Ini mungkin kita mau belajar ya dalam arti apa yang membuat bro akhirnya secure tadi, aman tadi. Untuk kayak biasa kan dalam sebuah hubungan kita kan tadi bro bilang nggak merasa insecure. Boleh cerita nggak proses akhirnya bro secure tadi dan benar-benar kayak akhirnya wah gue bisa nih untuk marriage nih karena gue sudah utuh, udah secure. Di titik mana bro akhirnya bisa mutusin itu? Oke. Sebenarnya
Ya itu, dari 3 poin itu tadi gue coba jalanin. Gue punya komunitas yang bener-bener bisa ngasih gue kebenaran. Salah satunya yang paling bisa kasih kebenaran, gue punya kakak mentor, Yosi Prila ya. Lu juga tahu. Yosi sama Prila, kalau gue pas habis putus, yang mereka lakukan bukannya menenangkan gue, tapi dicengin, diledekin, dikatain bego, goblok. Tapi dengan gini, gue ngerti poinnya mereka bukan yang kayak jahat, tapi poinnya emang gue bego aja gitu. Gue bikin keputusan yang bego aja gitu. Dan mereka literally ngomong itu gitu. Lo kenapa sih? Kenapa harus nangis? Karena lu kemarin bilang begini, kan harusnya lu ada yang salahnya. Intinya mereka menjadi kakak-kakak yang baik. Gue punya komunitas yang benar, yang akhirnya pelan-pelan ya juga ya udahlah, nanti nextnya gue mesti hati-hati di bagian sini. Dan tentunya balik lagi ya doa sama baca firman ya. Doa itu yang paling nggak bisa ngomongin sih. Yang paling gue nggak bisa ceritain. Lu harus rasain sendiri. Doa itu bukan something yang Tuhan gue mau tahu jawabannya terus Tuhan kasih jawabannya, enggak kan gitu kan. Maksudnya doa itu something yang lu komunikasikan apa yang lu rasain, lu komunikasikan apa yang lu butuhin. Nanti dengan timeline-nya Tuhan, dia akan kirim jawabannya dengan caranya dia, dan dengan waktu yang tepat, gue bakal bisa ngerasain, oh ini jawabannya. Dan itu nggak bisa gue jabarin sih ya di bagian itu ya. Ya sama baca firmannya itu udah harus, udah harus paling nggak bisa ditawar sih, untuk lu benar-benar bisa tahu. Oke, ini sebelum masuk akhirnya mungkin nanti singkat cerita tentang memutuskan untuk marriage ya. Karena kan banyak anak muda sekarang kan takut mengambil sebuah keputusan untuk marriage karena mungkin faktor banyak hal ya. Mungkin ada perceraian lah, KDRT lah, figurnya dia sebagai orang tua yang mereka lihat juga cerai dan lain-lain. Nanti sebelum konteks ke sana, bro. Tadi mention tentang melayani anak muda ya. Bro kan akhirnya membuat sebuah festival untuk sebuah hubungan relationship biar anak-anak muda belajar. Sebenarnya apa yang bro lihat dari sebuah fenomena dalam sebuah relationship-nya anak muda? Yang mungkin mereka cerita sama bro, curhat, atau mereka gabung dalam sebuah komunitas? Iya, mereka kayak takut, yang paling banyak adalah takut salah pilih. Terus juga itu nomor 1 yang paling banyak, takut salah pilih, sama yang kedua lebih kepada belum siap. Belum siapnya banyak banget faktornya ya, dari segi uang, dari segi mental, dari segi apapun lah gitu. Jadi itu yang paling sering mereka cerita. Dan ada satu lagi mungkin yang lebih sensitif ya, apa namanya? Pergaulan bebas. Yes, betul. Itu yang paling yang paling mereka nggak bisa tahan gitu. Karena ada beberapa yang cerita, Kak, aku udah ngelakuin sama pasanganku. Pengen berhenti tapi nggak bisa karena enak. Nah itu banyak banget tuh yang kayak gitu, khususnya yang cowok-cowok ya. Gimana ya Kak? Nggak, bahkan ada yang cewek juga. Kak, aku tahu aku salah, aku pengen berhenti, tapi gimana ya, enak Kak. Mereka dengan jujurnya ya, karena ini posisinya karena sudah dekat ya, gitu, karena udah dekat, jadi mereka berani cerita apa adanya. Jadi ya hal seperti itu yang akhirnya, ya khususnya yang tadi yang pergaulan bebas itu yang akhirnya bikin mereka jadi trauma. Kalau nggak sampai ke titik ini, mereka putus, untuk belajar lagi, untuk move on harusnya lebih gampang. Kadang-kadang yang bikin susah adalah ya karena sudah sampai ke titik yang terlalu jauh. Jadi untuk move on udah beratnya minta ampun gitu. Nah ini yang karena hal seperti ini akhirnya mungkin ya pada saat itu visinya itu dikirim, jadi gue mikirnya kayak ya kenapa enggak gitu. Itulah yang mungkin bro juga bagikan dalam sebuah pesta dia untuk value nilai-nilai Bible ke mereka gitu. Atau boleh cerita mungkin ya singkat bro, apa yang pengen bro bagikan melalui, kemarin kalau nggak salah kan bro mengundang ada Gracia Poli juga sama suaminya. Itu lebih mau ngajarin apa sih? Mungkin boleh di-highlight ya dengan kondisi-kondisi yang bro lihat juga. Tadi bro cerita. Oke. Nah, kalau disangkutkan dengan si Slingshot, itu kan namanya Slingshot Festival ya, Slingshot Fest. Sebenarnya di situ diajarin balik lagi fondasi ke ayat yang tadi ya, love God, love yourself, sama love others.
Jadi setiap festival ini sudah yang keempat kita ngadain tahun ini. Jadi setiap festival selalu mengandung 3 poin ini. Yap. Jadi yang nomor satu tentunya aku pengen ngajarin sebelum lu belajar mencintai diri sendiri sama orang lain, lu harus bisa mencintai Tuhan dulu. Makanya kalau sadar setiap event Slingshot Fest selalu ada praise and worship-nya. Yap. Ada morning worship, ada worship night. Karena kita harus start dengan datang dulu ke Tuhan. Kita sadar hidup kita ini semua ya memang dari Tuhan. Ya Tuhan lagi titipin sesuatu di masing-masing kita yang harus kita kerjakan. Kita harus mencintai Dia dulu sebelum kita mencintai diri sendiri orang lain. Itu start dengan si morning worship. Nah, kelas-kelasnya itu selalu pasti akan gue bagi gimana caranya mencintai diri sendiri. Makanya ada kelas, salah satunya ada kelas finance. Dengan lu bisa mengurus finance dengan baik, berarti lu mencintai diri lu sendiri. Itu kan connect-nya ke sana. Ada juga kelas mencari teman baik. Waktu itu ada Prila Yosi yang ngisi juga. Kalau lu mau mencintai diri lu sendiri, lu harus memilih teman dengan benar, jangan sembarangan milih teman. Kalau lu sembarangan pilih teman, kan ada pepatahnya yang bilang ya, show me your friends, I will show you your future. Lu kasih lihat aja 4-5 teman lu, gue bisa nebak lu arahnya kemana. Teman-teman lu kayak gimana, lu pasti nggak jauh dari teman-teman lu. Jadi hati-hati milih teman. Yap. Terus ya itu pelajaran-pelajaran tentang mencintai diri sendiri. Yang mencintai orang lain, nah itu salah satunya. Saya kayak belajar dari orang lain. Kayak Gracia Poli sama Felix kemarin aku undang. Terus kemarin gue undang. Terus ada juga Edward Suhadi sama istrinya, sama Frenchie. Dan kalau yang mereka ini lebih kepada cerita tentang perjuangan relationship-nya mereka. Bukan berarti kita harus seperti mereka. Tapi pasti ada pelajaran dari relationship mereka yang bisa diambil, yang bisa diterapkan di kehidupan masing-masing. Termasuk yang di Surabaya juga kayak gitu. Kita bikinnya ada pasangan-pasangan yang kita minta share juga untuk kayak poin-poin apa yang lu bisa ambil gitu. Tapi bukan berarti tuh kan dia kayak gitu, gue juga mau kayak gitu. Nggak bisa, bukan kayak gitu poinnya. Tapi kalau memang ada yang bisa disamain, ya nggak apa-apa. Tapi at least lu belajar dari situ semua. Yang satu kesamaan yang gue nangkep adalah semuanya butuh konsistensi dan butuh komunikasi. Gitu. Kalau mau disimpulin dari semua itu mungkin lebih, kalau untuk yang belajar dari pasangan perlu komunikasi, perlu kata sepakat sama kompromi antara satu dengan yang lain. Gitu. Jadi hal-hal kayak gitu. Maksudnya boleh dijabarin tadi bro? Oh boleh. Ya, komunikasi dalam arti seperti apa? Ya. Nah, ini juga termasuk kayak tiga poin yang sering gue share juga. Jadi komunikasi, kompromi, sepakat. Nah ini yang harus selalu dijalankan dari masa mulai PDKT sampai nanti lu married. Ini 3 yang akan selalu harus lu lakukan seumur hidup kalau lu married sama satu orang sampai lu nanti dipanggil Tuhan. Kenapa 3 ini? Yang pertama komunikasi. Lu harus setiap hari harus komunikasi. Lu nggak bisa nggak ngobrol, lu nggak bisa nggak bilang lu maunya apa dan segala macamnya. Nggak mungkin gitu kalau lu nggak melakukan ini semua. Kalau lu maunya apa, lu harus komunikasikan. Begitu lu komunikasikan, pasti akan terjadi kompromi. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Contoh misalnya, aduh gue pengen, sekarang lagi banyak orang berewek kartu Pokemon, gue juga pengen dong beli gitu. Boleh nggak ya? Pasti nextnya adalah terjadi kompromi gitu. Lo yakin? Buat apa gitu? Emang abis itu bisa apa? Ini ada yang satu kartu nilainya sampai 16 juta dolar gitu kemarin kan. Ada yang terjadi kejual gitu. Ada yang nilainya 200 juta, ada yang nilainya 10 juta, 5 juta. Siapa tahu pas gue buka dapat yang itu kan. Tapi kemungkinan untuk buka dapatnya, nah itu kan komprominya itu harus berjalan. Dan sampai di satu titik harus ada kata sepakatnya. Oke ya udah, lu boleh beli kartu Pokemon, tapi misalnya ini sembarangan ya. Ini nggak terjadi kejadian nyata. Misalnya, oke, lu boleh beli kartu Pokemon, tapi gue mau jalan-jalan ke Jepang seminggu. Setuju nggak? Setuju ya udah. Kalau dua-duanya setuju, dua-duanya sepakat, ya monggo. Gitu. Sepakat itu nggak selalu 50-50. Sepakat itu bisa 90-10, 80-20, 9-9-1 bahkan. Tapi arti kata sepakat ini kalau dua-duanya happy dengan keputusannya. Nggak bisa bilang, ya udahlah, yang penting lu happy. Tapi dalam hatinya masih ada gondoknya, masih ada nggak sukanya, masih ada, mana sebanding gue beli kartu Pokemon cuma berapa, terus lu ke Jepang. Kalau lu masih ada ngeluh-ngeluh gitunya, berarti itu belum sepakat.
Kalau sepakat, dua-duanya happy, dua-duanya enjoy, dua-duanya secure, dua-duanya menjalani itu dengan sama-sama tanpa diungkit-ungkit, itu baru sepakat. Itu yang paling susah. 3 hal ini harus selalu lakukan. Nah makanya kalau di Slingshot Community gue selalu ngajarin 3 ini harus lo latih dari sejak PDKT. Kalau kata sepakat nih sering nggak bisa diketemuin, mending lo mikir ulang. Kalau lo udah pacaran, Nanti konflik jadinya ya. yes. Kalau lu udah pacaran, lu lakuin nih sering banget terjadi ini nggak sepakat, mending lu putusin. Karena kalau udah married tuh nggak bisa. Kalau udah married, bukan diputusin, udah married tuh harus usahain sampai jadi sepakat. Dan itu susahnya minta ampun pasti. Gitu. Mendingan waktu lu latihan dari sejak PDKT, waktu pacaran, kalau sering banget nggak sepakatnya, mending lu mikir ulang. Yap. Gitu. Mendingan putus, tapi sayang udah 7 tahun. Lu lebih sayang 7 tahun lu yang lu lewatin, apa lebih sayang seumur hidup lu berikutnya? Itu yang kadang orang, gue kalau ketemu yang kayak gitu, gue gemes banget. Tapi kak aku udah pacaran 8 tahun. Terus kenapa? Maksudnya kayak, lu belain 8 tahun lu pacaran dibanding sama nanti lu hidup sama dia seumur hidup, mas nggak sebanding gitu. Mendingan lu 8 tahun udahan, terus lu ketemu yang bener, lu jalanin hari-hari jadi lebih damai. Makanya itu 3 yang gue titip pesen ke setiap pembicara, khususnya yang dicerita tentang relationship, ini 3 itu selalu harus terjadi. Begitupun tentang finance, lo harus ngobrol gimana gitu. Contoh simpel gue sama pasangan gue nggak pernah nabung sebelum gue ketemu dia. Begitu gue ketemu istri gue yang sekarang, dia sangat nabung, saham iya, nabung iya, segala macam. Pokoknya dia ngerti banget yang gitu-gituan semuanya. Gue nggak sama sekali. Gue tipe yang ada duit pasti habis, ada duit pasti habis. Tapi ya Tuhan jagain aja sih, itu yang luar biasa Tuhan. Gue nggak pernah nabung sama sekali. Gue mau pergi, kalau misalnya gue mau ngapain ya gue nabung cuman untuk gue mau ngapain itu. Misalnya gue mau pergi kemana, ya gue nabung sekian bulan untuk gue bisa lakuin itu, habis itu gue nggak nabung lagi. Nah itu gimana tuh? Kan dengan 2 karakter yang berbeda kayak gitu. Ngobrol. Komunikasi. Nah pada saat gue komunikasikan pertama kali, responnya dia, ya udah sini gue bantuin. Nah karena responnya dia itu, berarti kan dia sepakat dong. Lu bisa terima kekurangan gue kayak gini, gue bantuin lu. Ada kata sepakat yang berat sebelah, lebih berat di dia karena dia mesti ngajarin gue dan ada resikonya. Dan sampai sekarang pun gue masih melakukan hal yang sama, tapi sudah berbeda. Maksudnya gue udah punya tabungan, tapi dibanding tabungan dia, dibanding sahamnya dia, ya jauh. Tapi at least udah ada pegangan gitu. Itunya sih. Melihat fenomena sekarang ya kan. Kalau fenomena sekarang. Ya kita kalau melihat kan bagi orang kan, bagi anak muda, apa yang membuat mereka memutuskan untuk gak married kan, mereka melihat orang tuanya mungkin yang cerai, mereka takut KDRT kayak gitu. Nah, menurut secara pribadi, sehingga kan orang melangkah untuk ke pernikahan tuh takut, traumanya, lukanya. Nah, kenapa menurut bro secara pribadi seseorang tuh takut untuk memutuskan married? Kalau yang dilihat ya dari selama ini ngobrol dan ini, nomor 1 mereka kan takut salah milih. Mereka takut banget salah milih, sama mereka takut banget karena mungkin melihat parents-nya ya, gitu. Melihat parents-nya, mereka tidak menemukan mereka tidak menemukan arti pentingnya sebuah pernikahan karena mereka tidak melihat itu. Gak ada contoh role model ya? Iya, bisa jadi. Itu lumayan beberapa titik di beberapa anak-anak yang sempat curhat ke gue juga. Mereka tidak mendapatkan itu semua di orang tuanya. Makanya menurut gue nggak heran untuk mereka nggak kepikiran dan nggak kepengen gitu. Karena mereka mikirnya adalah kalau gue married, ntar gue kayak bapak emak gue, ngapain gitu. Mendingan gue sendirian lebih enak. Gitu. Nah itu yang paling banyak sih yang datang cerita ya. Sama yang lainnya lagi ya itu, maksudnya masalah duit. Ekonomi belum punya duit nih, ekonomi sekarang juga lagi nggak jelas. Tambah lagi ada perang-perangan gitu lagi. Maksudnya kayak ya itu mungkin yang beberapa yang paling sering ya. Lebih apakah juga karena mungkin sosial media sekarang yang sering mengekspos tentang perselingkuhan, itu juga perceraian kayak gitu, itu membuat makin takut anak muda mengambil keputusan atau seperti apa? Ya itu bisa juga, tapi kalau itu kan dari sisi luarnya ya gitu. Kalau dari sisi personal orang-orang yang tadi, kalau dari sisi luar ya itu udah pasti sosial media lah ya, kayak gampang banget ya gitu. Dan waktu itu juga sempat lihat satu konten ada yang habis cerai, mereka kayak bikin pesta gitu loh.
Kayak kok menurut gue kayak kok agak-agak bodoh ya. Lo kok cerai habis itu lo pesta ya, kayak habis lepas dari lo harusnya introspeksi dong. Kenapa lo? Ya tapi nggak tahu apa dalam pikiran mereka ya. Alasannya kenapa ya? Mereka bikin habis tanda tangan perceraian terus mereka bikin party. Itu kayak something wrong. Di Efesus bilang kan pernikahan itu gambaran hubungan Kristus dan jemaat ya. Tapi hari ini kan banyak yang misalnya dari data juga banyak pernikahan itu berpusat pada diri sendiri. Apakah ini alasan banyaknya gagal karena mungkin egonya atau apa seperti menurut Bro Ya. Faisal pribadi? Yes, setuju. Karena ego sih. Kalau dari Efesus, aku lupa. Kalau nggak salah Efesus 5:22-33 ya. Itu yang dia ngomongin tentang gimana cara menjadi suami, gimana cara menjadi dan istri. istri. Iya. Exactnya lupa. Nanti kalau memang kalian pas nyari ada yang benernya, monggo ditayangin yang benernya aja. Ya. Saya ingatku Efesus 5:22-33 itu gimana caranya menjadi suami yang baik, gimana caranya menjadi suami yang seharusnya, gimana caranya menjadi istri yang seharusnya. Di situ semua tidak ada satupun poin yang ngomongin tentang ego pribadi. Semuanya harus tentang orang lain. Orang lain ya. Tentang orang lain dan tentang Tuhan gitu. Jadi kebanyakan gagal ya karena egonya masih tinggi. Ya. Itu setuju banget dan 100% benar gitu. Begitu lu turunin egonya. Nah, makanya tadi kan komunikasi, kompromi, sepakat. Ini kalau masih pakai ego, ini nggak akan pernah nyampe. Egonya maunya dia aja. Nggak akan mungkin. Komprominya ini pasti akan selalu ngikutin egonya lu. Nggak akan pernah nyampe ke titik sepakat ini. Mau 99-1 pun, asal lu sepakat, itu kan juga, itu lu harus buang ego lu. Wah 99 itu kan jomplangnya bukan jomplang lagi tuh. Itu ego lu udah harus tidak ada itu dulu, lu buang jauh-jauh. Jadi gue setuju sih itu sih. Oke, ini mungkin tips ya buat orang-orang mereka ini semua kan dibilang kan gini ya, menikah itu soal menemukan orang yang tepat atau menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Menurut lu pribadi gimana? Apakah menikah itu soal menemukan orang yang tepat atau menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan? Menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Oke. Karena orang yang tepat itu terlalu Subjektif. Ya. Kita bisa aja tepat sama dia ya, Yes. tapi belum tentu benar. Betul. Kalau lu udah benar di dalam Tuhan, bukan berarti lu nggak ada masalah. Ya. Cuman lu pada saat ada masalah datang, lu beresinnya pasti akan berbeda gitu. Karena tepat tuh nggak ada ya gitu. Kan kita punya free will. Kan kalau gue selalu bilang sama teman-teman, jodoh tuh bukan di tangan Tuhan, jodoh di tangan kita. Oh. Jodoh tuh bukan di tangan Tuhan, tapi di tangan. Kalau jodoh di tangan Tuhan, lu salah milih, Nyalain Tuhan. lu bukan cuma nyala, lu salah milih, berarti orang yang seharusnya jadi jodohnya yang lu salah milih itu jadi nggak punya jodoh, akhirnya jadi satu dunia ini berantakan semuanya kan. Tapi kalau jodoh itu di tangan kita, tapi kita bisa, kalau kita benar di hadapan Tuhan, kalau kita benar dalam Tuhan, kita akan bisa memilih mana yang terbaik di antara yang ada semua. Karena kan kita nggak ada yang sempurna ya, di antaranya tidak sempurna. Kita bukan manusia sempurna, setiap kita ada kekurangannya, tapi kalau kita dekat sama Tuhan, kita berpegang sama Tuhan, kita jadi bisa punya wisdom untuk bisa memilih mana yang terbaik buat kita nih dalam keadaan dengan modelan yang kayak gua gini, mana yang terbaik buat kita. Sebenarnya jadi kita punya free will untuk memilih yang manapun, bukan berarti jodoh udah, wah ini kayak jodoh gua nih, ini Tuhan kirim buat gua. Ya mungkin Tuhan kirim orang itu deketin pas satu kantor sama lo atau sebelah meja sama lo, tapi kan lo perlu mengusahakan, lo perlu komunikasi, ngobrol cocok apa enggak, bener apa enggak nih gitu. Tapi kalau emang nggak cocok, ya lo nggak bisa nyalain Tuhan dan nggak bisa bilang enggak Tuhan kayaknya ini bukan jodoh gue. Ya emang bukan Tuhan yang ngurusin. Gitu. Intinya dia kasih wisdomnya, dia kasih cara-caranya, semua ada di firman Tuhan. Apa yang harus lo lakuin? Khususnya tadi di Efesus 5:22-33, lo bisa nggak jalanin itu semua bareng sama ini orang? Gitu. Kalau lo nggak bisa jalan itu semua bareng sama ini orang, kayaknya bukan dia. Gitu. Kalau lo nggak bisa melakukan itu semua, lo kayak, ih amit-amit gue suruh gituin ke dia. Wah kalau lo masih kayak gitu, atau lo masih merasa berat untuk melakukan itu, lo mesti mikir lagi mendingan. Jadi, ya itu sih ya kalau menurut gue. Karena nggak ada orang yang tepat sih kalau menurut gue. Yep. Ya karena kan banyak juga istilah kan, Johan, jodoh di tangan Tuhan, kayak gitu kan. Tenang aja lu, nggak apa-apa, bahwa jodoh lu tuh pasti tangan Tuhan ya. Padahal kita sendiri yang mengusahakan ya. Kalau ibaratnya kita memilih seseorang ya berarti karena kita juga sudah
apa ya, seperti tadi bro bilang ya, kita sudah melihat value-nya dia apa, nilai kita apa. Betul, Sehingga betul. ketika kita ngambil keputusan itu, kita memilih dia, ya balik lagi ke kita berarti ya. Kan udah lakuin komunikasi, kompromi, sepakat di situ saat PDKT yang pacaran lu tahu, lu bisa simpulin, oh kelebihannya dia ini, kekurangannya dia ini. Nah gue bakal hidup, lu kan hidup nggak cuma sama kelebihannya, lu akan hidup juga dengan kekurangannya. Lu oke nggak married dengan orang yang punya kekurangan ini? Kalau lu oke, ya go, gitu. Nah kalau lu, cuma banyakan orang yang akhirnya gagal, ininya kagak dilihat nih. Iya. Cuman lihat yang, wah dia suka drama Korea juga, wah dia suka makanan Korea juga, Wah dia hobi suka musik ini. hobi musik juga, dia demen kartu Pokemon, juga. Gitu. Jadi Kayak cari persamaan ya. cari persamaan, bukan cari perbedaan, bukan cari yang bakal jadi konflik nih, apa nih nanti. Ya ketika ibaratnya ada perbedaan, gimana lo handle konflik itu berarti ya. Betul. Oke, 2 pertanyaan terakhir bro. Ya. Ini kan bro kemarin kan ada acara tuh kalau nggak salah ada mengundang Pastor Jeffrey Rahmat juga ya. Boleh mungkin bagiin ke penonton kita hal apa yang mungkin dari yang bisa dibagiin ke penonton kita yang bro dapat mungkin walaupun lupa gitu, apa yang mungkin bro dapat secara pribadi, ya setidaknya penonton kita juga bisa take away lah, yang ambil sesuatu dari acara bro yang kemarin lumayan besar itu, yang ada Pastor Jeffrey juga, ada orang-orang yang mereka dalam marriage pernikahan. Silakan bro. Bukannya lupa sih, tapi lebih ke banyak banget sebenarnya poin dari Coach Jeff yang apa namanya, yang dibagiin ya, dan semuanya dasar dan fondasi sih gitu. Jadi buat gua kemarin, Dasar fondasi dalam arti untuk memulai sebuah hubungan. untuk memulai sebuah hubungan, bahkan untuk sebelum memulai hubungan, untuk elunya sendiri, untuk elunya dulu utuh dulu, elunya harus bener-bener ngerti dulu tujuan hidup lu, elunya utuh dulu. Kalau elu itu istilahnya gini, meja ini gue bisa angkat sendiri dengan gampang, tapi kalau meja ini diangkat berdua akan jadi jauh lebih enteng, jauh lebih menyenangkan. Jadi bukan utuh itu bukan berarti lu butuh orang lain untuk lu bisa menjalani hidup, tapi lu bisa sendiri juga bisa. Cuma memang kalau berdua jadi jauh lebih menyenangkan, jauh lebih enteng, jauh lebih bisa saling support satu dengan yang lain. Itu salah satu yang apa namanya, yang lumayan nempel sih. Sama dia ngingetin satu lagi ya tentang value gitu. Salah satu contoh mungkin yang tadi di depan ya gitu, maksudnya value-nya apa gitu. Value akan attract value selamanya gitu. Jadi kalau lu bilang, kenapa sih gue setiap kali pacaran dapetnya gini lagi gitu. Ya karena lu nggak pernah introspeksi value-nya lu pada saat lu udah gagal pertama, lu nggak introspeksi lihat diri lu nya kayak gimana, lu udah langsung masuk lagi ke berikutnya dengan pengertian yang sama, dengan cara pikir yang sama, dengan teman-teman yang sama, yang tentunya yang kayak supportnya sama dan segala macam. Lu nggak melihat dari sudut pandang berbeda, otomatis value-nya lu akan di situ-situ terus. Kalau lu pengen value yang satu value tertentu, ya lu harus mencari tahu gimana cara mencapai that value gitu. Kalau lu mau punya value sebesar LV atau Burberry, ya jangan nyonteknya ke Mango Giordano aja, nyonteknya coba lihat yang lebih tinggi daripada itu gitu. No offense dengan all the brand ya, ini cuma buat contoh. Ya value sebenarnya juga kita dapat seperti tadi bro bilang ya, Bible, firman Tuhan. Ketika kita semakin dekat sama Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau, gitu jadi standar kita kan. Standarnya adalah firman Tuhan. Udah itu yang selalu harus diulang dan pegang. Oke, ini terakhir bro, boleh lihat ke kamera kita. Ya mungkin kan kita bacain data lah, ada 75% lebih kan datanya ini. Ada sekitar 75% lebih lah anak muda, mereka mungkin takut untuk mengambil sebuah keputusan komitmen, marriage kayak gitu kan. Atau menemukan seseorang, atau mungkin berusaha. Apa yang ingin bro sampaikan kepada mereka-mereka ini yang mungkin juga mau memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius, tapi masih mengalami fase luka, trauma, atau mereka takut dan lain-lain? Boleh. Oke, sebenarnya poinnya tadi udah sempat di-share juga. Balik lagi yang paling penting, ini bukan klise sama sekali. Balik lagi ke firman Tuhan, balik lagi ke hubungannya kita sama Tuhan seperti apa. Banyak-banyakin doa, ngobrol sama Tuhan. Doa bukan berarti harus keluarin kalimat-kalimat yang bagus, yang puitis, enggak. Ngobrolnya kayak ngobrol sama teman, mau sambil nyetir, mau sebelum tidur. Cari waktu khusus untuk cerita semua sama Tuhan, dan juga baca firman-Nya tentunya. Dan yang satunya lagi mungkin ya cari komunitas yang benar-benar
memang bisa mensupport apa yang lagi kalian cari gitu. Karena komunitas sekarang kan banyak banget ya, tinggal dipilih aja mana yang bisa saling menguatkan, bisa saling kasih kebenaran, bukan cuman pembenaran. Oh yes. Planning ada apa bro? Bikin buku, bikin workshop atau apa? Planningnya tahun ini mungkin akan ada beberapa mini event yang akan kita kerjain. Jadi eventnya sebenarnya khusus buat orang-orang yang single. Nanti akan bentuknya seperti apa segala macam, ya just follow aja Slingshot Community, nanti akan kita infoin di sana. Dan juga yes betul, beberapa minggu lalu juga dapat visi baru, sepertinya akan mencoba untuk nulis buku tentang relationship. Ini kenapa gue cukup pede, ini emang visi yang Tuhan titipin, karena gue gak suka baca buku. Gue gak suka baca buku, terus gue disuruh nulis buku. Kalau sampai ini buku jadi, gue udah tahu nih kerjaan Tuhan. Jadi nggak mungkin kekuatan gue, nggak mungkin gue bisa pamer kalau ini tulisan ini gue jago atau gue nggak suka baca buku. Gue baca buku seperlunya aja. Sekarang gue disuruh nulis buku. Nah berarti ya kemarin ada yang kasih masukan. Berarti good Gus. Berarti lu bisa harus nulis buku buat orang yang nggak suka baca buku tuh kayak gimana tuh? Lu mesti coba cari ide biar mereka menarik ya. Supaya orang yang nggak suka baca buku mau baca buku lu juga. Gitu. Oh ya by the way sebelum kita close itu tadi visi yang bro tadi bilang itu apa Matius berapa tadi? Matius 22, 37, 39. Ya, itu juga dapat dari apa setelah dari apa adakah mentor yang mentorin bro untuk bilang lu harus tahu visinya dulu biar. Itu tadi belum belum jelasin. Di Slingshot Fest yang pertama itu kan belum ada fondasi itu. Ya. Terus evaluasi ngobrol sama Pastor Sydney Muhammad, kebetulan yang mentorin Slingshot Community semua dari Pastor Sydney. Ngobrol sama dia, Gus kayaknya lu perlu ada satu ayat pegangan untuk jadi fondasi untuk apapun yang lu kerjakan. Nah makanya yang waktu kemarin Bro Nix datang itu sudah udah punya fondasi. Oh ya. Fondasinya which is ayat itu dari ngobrol sama Tuhan, doa yang Tuhan kirim itu ayat itu yang gue dapat, ayat itu gue pegang sampai sekarang untuk setiap event yang gue buat dan segala macam. Buku pun nanti fondasi dasarnya pasti akan dari situ. Kalau nggak ada fondasi, akhirnya kita kayak kehilangan arah ya. Semua bisa dikerjakan, semua terlihat menyenangkan, tapi akhirnya nggak ada hasilnya. Bisa jadi nggak ada hasilnya, bisa jadi malah ngebuangin waktu untuk hal yang seharusnya bukan itu. Nah dengan adanya fondasi, jadi contoh kayak Love Others-nya specifically pacaran aja. Love Others kan banyak ya, hubungan sama teman, kerja, hubungan sama sahabat, orang tua. Kasit bilang ngapain lu ngurusin itu semua gitu kan. Lu kan passionnya di pacaran aja, udah Love Others-nya especially pacaran, urusan sama orang tua, urusan sama teman sahabat, biar orang lain yang mungkin orang lain yang bisa dapat visinya. Lu kan emang gak di situ, lu visinya cuma relationship, udah fokus itu aja. Jadi itu salah satu yang sangat mengurangi PR sama sekali kan, karena kalau nggak ada kita ngambil kue semua ya. Karena kalau nggak salah di awal juga lu bikin acara besar banget. Ada artnya kan, ada kreatifnya. Ya. Bener akhirnya jadi kita nggak fokus ya. Nggak fokus. Salah nggak? Nggak salah. Jadi berkat nggak? Tetap jadi berkat kok. Cuman jadinya agak jadi capek. Jadi ngapain nyusahin diri sendiri ya sebenarnya bukan itu yang harusnya gue kerjain. Gak ada yang salah dengan itu, cuma memang jadi kalau ada fokusnya, ada fondasinya akan jauh lebih maksimal aja sih. Betul, gitu. Akan lebih fokus. Sekali lagi kita, mungkin kita setiap narasumber yang datang bro, ada yang diberi dari CBN, boleh dibuka bro silakan. Siap. Ada pesan juga yang bisa dibaca di situ. Oke. Boleh dibaca tumblernya bro? Ini mana? Oh ini? Iya. Tumbler. Ya, ada ayat firman Tuhan di situ. Oke. Go therefore and make disciples of all nations. Yes. Ya ujungnya ini lah ya. Apa yang kita kerjain semua kan ujungnya ini. Ya, pemuritan ya. Bagaimana kita pengen menyampaikan kabar baik ke semua orang ya. Betul. Cuman ini lewat relationship aja. Iya, betul banget. Ujung besarnya ini kok. Justru dengan tadi bro udah mention bahwa mencintai Tuhan secara pribadi, baru kita bisa mencintai sekitar kita. Betul. Sekali lagi bro, terima kasih banyak. Thank you. God bless you bro. Yo, bye. Yeah, thank you.